Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rica Ayu Agustina, salah satu mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan yang dilaksanakan secara daring atau dari rumah, dikarenakan masih terdapatnya atau terpaparnya pandemi COVID-19. Jadi, akhir-akhir ini masyarakat Indonesia kian dihebohkan dengan munculnya wabah penyakit yaitu coronavirus atau bisa disebut dengan COVID-19. COVID-19 ini pertama muncul di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019 lalu dan virus tersebut mulai menyebar ke Indonesia pada awal tahun 2020. Coronavirus merupakan virus penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia. Seseorang yang terjangkit virus tersebut akan menimbulkan gejala seperti demam tinggi, tenggorokan yang sakit, batuk, indera perasa yang tidak berfungsi, dan sakit pada persendian. Sejak adanya pandemi tersebut, masyarakat dihimbau untuk melakukan lockdown atau PPKM mandiri guna untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Pandemi ini menimbulkan dampak pada berbagai sektor, salah satunya yaitu pada sektor pendidikan dan juga sektor ekonomi. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari UIN 1 Tulungagung yang sedang melaksanakan PPL atau bisa disebut dengan praktik pengalaman lapangan. Pasalnya, PPL yang dulunya dilaksanakan pada instansi-instansi tertentu, sekarang mahasiswa hanya bisa melaksanakan secara daring dan dengan memilih tempat usaha di sekitar tempat tinggal masing-masing dan hanya diperbolehkan untuk melakukan observasi serta wawancara. Di sini saya memilih tempat usaha budidaya ikan hias sebagai tempat PPL saya. Tema yang saya angkat yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap penjualan serta strategi pemasaran penjualan ikan hias pada usaha budidaya ikan hias milik Bapak Imam di Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Dan seperti apakah PPL kali ini? Mari simak video tersebut sampai akhir. Desa Karangrejo merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Desa Karangrejo sendiri terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Karangrejo, Dusun Kedung Singkil, dan Dusun Kandinan, dengan memiliki jumlah 8 rukun warga dan 32 rukun tetangga. Batas wilayah Desa Karangrejo sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjungsari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Doro Ampel dan Wonorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Junjung, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Wajak Lor dan Desa Kepuh. Mempunyai satu tempat ikonik yang sangat dikenal oleh banyak warga Tulungagung, yaitu Minapolitan, di mana di Minapolitan terdapat gedung olahraga, pertokoan, dan juga terdapat pasar. Pertokoan tersebut disewakan kepada warga Desa Karangrejo maupun warga desa seberang atau warga luar dari Desa Karangrejo. Salah satu sumber perekonomian dari Desa Karangrejo merupakan Minapolitan ini. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah, yang mana saat ini UMKM merupakan salah satu sumber perekonomian terbesar di Indonesia. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mendirikan usaha-usaha kecil karena usaha kecil tersebut tidak membutuhkan modal yang banyak dan untuk selanjutnya akan berkembang lagi jika mereka konsisten. Mayoritas masyarakat Desa Karangrejo memiliki usaha seperti pertokoan atau UMKM, konveksi, peternakan ayam potong dan juga penghasil telur, perikanan, petani, dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu usaha budidaya ikan hias Bapak Imam. Usaha ini bergerak dalam bidang jual beli bibitan ikan maupun ikan hias yang sudah jadi atau besar. Sistem penjualannya bisa partai, bisa ecer. Kebanyakan untuk pembeli partai biasanya adalah pengepul,
Jadi para pengepul membeli bibitan ikan hias untuk dibesarkan dulu. Dan jika ikan sudah besar dan sudah memenuhi ukuran ikan dapat dijual, maka ikan tersebut dijual di pasar ikan. Untuk ikan yang dijual dengan ecer, biasanya pembeli memilih ikan yang sudah jadi dan ikan dengan kualitas super, karena pembeli ikan hias eceran biasanya digunakan untuk kompetisi atau untuk pameran ikan. Awalnya Bapak Imam hanya memelihara ikan Oscar dengan membeli bibitan atau bisa dibilang disuplai oleh agen ikan Oscar dari luar kota. Karena pada masa itu ikan Oscar sedang ramai dan harga jual juga lumayan bagus. Jadi beliau memutuskan untuk memelihara ikan Oscar terlebih dahulu, lalu jika sudah membesar akan dijual kepada petani ikan. Setelah dirasa sukses dengan memelihara ikan Oscar, Bapak Imam memutuskan untuk menambah jenis ikan hias, yaitu ikan koi dan ikan pancawarna. Sama seperti ikan Oscar, beliau juga mengambil bibit ikan dari pemasok. Lama-kelamaan Bapak Imam melakukan percobaan untuk pembibitan ikan, yang ternyata berhasil. Sekarang ikan Bapak Imam justru banyak dicari yang bibitan. Jadi, istilahnya sekarang beliau menjadi pemasok untuk beberapa jenis ikan. Pemasaran ikan-ikan hias ini tidak hanya dijual kepada petani ikan tetapi juga dijual online. Kebanyakan pembeli online memilih ikan dengan kualitas super karena terkadang mereka gunakan untuk ajang festival. Namun karena adanya pandemi COVID-19 yang sedang menyerang saat ini, penjualan ikan menjadi tidak stabil, di mana permintaan ikan di pasaran menjadi menurun, tidak sebanyak yang dulu, dan juga harga tidak menetap. Jadi harga ikan berubah-ubah, bisa turun, bisa naik. Namun fenomena tersebut tidak berjalan lama. Setelah beberapa bulan mengalami naik turunnya harga ikan dan juga mengalami penurunan dalam permintaan ikan di pasar, beberapa bulan setelahnya permintaan ikan dari pasar sudah naik kembali seperti biasa. Meskipun harga belum juga pulih seperti biasa, seperti sebelum adanya COVID-19, tetapi sedikit demi sedikit permintaan ikan sudah kembali normal. Adanya pandemi COVID-19, banyak warga di Desa Karangrejo yang terkena PHK dari perusahaan tempat mereka bekerja, dan dengan hal seperti itu Bapak Imam menyadari dan membuka lapangan pekerjaan untuk beberapa masyarakat di Desa Karangrejo jika membutuhkan pekerjaan. Adanya pandemi COVID-19 dan menyadari banyaknya warga masyarakat Desa Karangrejo yang terkena PHK atau pemberhentian kerja, Bapak Imam memiliki tujuan untuk membantu perekonomian warga di sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan dan juga memberikan pengalaman kepada beberapa warga Desa Karangrejo untuk memelihara ikan hias, untuk ikut memelihara ikan hias. Sekian penjelasan saya mengenai kegiatan PPL Gelombang 3 Win 1 Tulungagung. Saya mohon maaf jika ada beberapa kata yang salah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menonton video ini hingga akhir. Dari saya, Rica Ayu Agustina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.